Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan mati dengan cara yang demikian. Suster, frater, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Bacaan Injil tadi diawali dengan 2 peristiwa
yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang dibunuh oleh Pilatus, kemudian darahnya dicampur dengan darah binatang korban persembahan. Dan yang kedua adalah 18 orang Yerusalem yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Pertanyaannya, apakah dosa mereka lebih besar dari dosa orang-orang lain? Seringkali dalam kehidupan kita, justru ini yang terjadi ketika bencana alam menimpa suatu daerah. Orang mulai mengatakan, ya itu karena mereka banyak berbuat dosa atau mereka banyak berbuat kejahatan. Pernah suatu saat pas bulan Maria, waktu itu di Flores baru selesai gempa Flores yang kita tahu, Pulau Babi waktu itu tenggelam. Kami hampir libur 1 tahun, tetapi karena waktu itu para pembina, juga para uskup khawatir nanti kami tidak balik lagi, akhirnya suruh kembali, suruh cepat-cepat pulang. Kemudian kami kuliah di tempat yang dibangun darurat yang kami namakan barak. Lalu pada suatu malam ada siara keliling wilayah di Parokinita, keliling juga jalannya lewat depan seminari juga. Waktu itu kami para frater tidak ikut. Sampai di depan gedung seminari gempa. Kami semua lari keluar, lalu umat mulai komentar, ini gara-gara frater mereka tidak ikut doa rosario. Tapi seringkali kita menganggap hal-hal demikian dalam hidup. Kita menganggap bahwa mereka yang mengalami bencana demikian karena kesalahan mereka terlalu besar atau dosa mereka terlalu besar. Dan hari ini Yesus memberikan jawaban untuk kita semua. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan mati dengan cara yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Melalui 2 peristiwa itu, kita semua diajak untuk melihat kembali ke dalam diri kita. Supaya jangan sampai kita yang sudah rajin ke gereja, kita yang sudah rajin berdoa dan lain sebagainya, menganggap diri aman-aman saja.
bahkan kemudian menganggap orang lain itu ya, tidak berarti atau tidak berguna. Kita menganggap diri lebih baik dari orang-orang lain. Karena hari ini Yesus dengan jelas mengatakan, sangkamu mereka itu dosanya lebih besar daripada semua orang yang ada. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan mengalami hal yang sama. Itu berarti bahwa kita sekarang diajak untuk mengarahkan hidup kita kepada Dia yang adalah sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Allah. Tentu saja, sambil menyadari akan kebaikan Allah, sambil menyadari akan kasih setia Allah yang tadi digambarkan dengan perumpamaan tadi. Seseorang yang ingin memetik buah ara, tetapi dia tidak menemukannya selama 3 tahun dia mencari, tapi tidak ada buah sama sekali. Lalu dia katakan, tebang saja pohon itu, karena dia tidak berguna. Dia hidup dengan sia-sia di tanah ini. Tapi pemilik kebun anggur katakan, Tuhan, biarkanlah dia tunggu 1 tahun lagi. Aku akan mencangkulnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Jika dia tidak berbuah, maka tebanglah. Ini mau mengungkapkan kepada kita betapa besar kasih Allah akan kita manusia. Betapa besar Allah itu panjang sabar dan penuh kasih setia. Tinggal bagaimana sekarang kita harus mengarahkan hidup kita kepadanya. Tentu saja melalui pertobatan. Dan kita tahu bahwa masa Prapaskah adalah kesempatan berahmat bagi kita semua untuk bertobat. Bahwa kita harus bersyukur bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, supaya kita dapat menikmati keselamatan itu. Allah selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang. Dan untuk kita pengikut-pengikut Kristus, masa Prapaskah adalah salah satu kesempatan itu. Dan kita diajak untuk memperbaiki seluruh hidup kita. Melalui pertobatan, kita akan kembali kepada Allah, sumber kehidupan kita. Dan kita akan menikmati keselamatan itu melalui Kristus yang kita imani. Semoga kita selalu diberkati Tuhan.